Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selamat serta senantiasa bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan yang Maha Baik senantiasa memberikan pertolongan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merencanakan segala sesuatu, tetapi ternyata apa yang kita rencanakan itu gagal, atau apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Dan apa rasanya? Pasti kita akan merasa sangat kecewa. Pasti kita bisa jadi merasa putus asa, dan bahkan kita merasa sangat sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bercermin melalui bacaan Alkitab Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Saya akan membaca untuk kita semua. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan ayat ini, ayat yang tentunya sering sekali kita dengarkan dalam ibadah, dalam PA, atau dalam penguatan, kita akan diajak untuk melihat betapa Allah itu pribadi yang sangat menyenangkan. Kenapa demikian? Karena Dia membuat satu rencana, satu rancangan, satu jalan yang indah bagi kehidupan manusia. Dalam konteks bacaan tadi, kita diajak melihat keberadaan bangsa Israel yang tengah berada di tanah pembuangan. Allah menghendaki supaya mereka bertobat, supaya mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan, supaya mereka hidup seturut dengan jalan dan juga rencananya Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana, rancangan, jalannya Tuhan itu adalah anugerah bagi kita. Tuhan Yesus, Dia adalah Allah kita. Dia mati di atas kayu salib, itu merupakan rencana dan jalan, rancangan yang sangat indah yang dinyatakan atas semua manusia di atas bumi ini. Bagi kita orang yang percaya, kita akan mengimani bahwa ini adalah anugerah keselamatan untuk kita. Dan jalannya Tuhan itu sangat luar biasa dan tak terselami oleh pikiran kita, Bapak Ibu. Ketika kita mencoba untuk merancang sesuatu, tapi kok kenyataannya berbeda dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita pikirkan, janganlah merasa kecewa. Janganlah merasa sedih yang berlarut-larut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa hadir. Dan setiap rencana rancangan yang indah telah Tuhan siapkan bagi kita. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan keselamatan bagi kita. Maka dari itu mari Bapak Ibu, bagi kita siapapun itu yang dalam beberapa waktu ini atau beberapa waktu kemarin sudah membuat satu rencana, rancangan untuk kita kerjakan, tetapi kok kenyataannya malah kita harus berada di rumah, kita harus menjaga diri, kita tidak boleh bepergian kemana-mana, ruang gerak kita dibatasi. Janganlah kecewa, janganlah bersusah hati. Mari kita mengimani dan percaya saja bahwa ini adalah rencana dan rancangan Tuhan, jalan Tuhan yang tentunya indah dan pastinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kalau kita mau mencoba untuk melihat ke atas, ke langit di siang hari, betapa langit kita, langit di atas bumi kita ini sudah semakin cerah. Karena apa? Karena sudah banyak orang-orang yang tidak lagi keluar rumah, menggunakan kendaraan, polusi udara, dan lain sebagainya.
Dan mari kita lihat dalam kehidupan kita. Kita semakin rajin cuci tangan. Kita semakin rajin untuk membersihkan diri. Kita senantiasa dikuatkan imannya melalui doa permohonan kita kepada Tuhan. Dengan tujuan supaya COVID-19 ini segera berlalu. Mari Bapak Ibu kita melihat segala sesuatu yang terjadi. Situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan sudut pandangnya Tuhan. Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai rancangan, Tuhan mempunyai jalan yang indah bagi kita. Selamat menikmati jalan, rencana, dan rancangan Tuhan yang senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Satu lagu untuk kita semua. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.